Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Oke, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan soal DC lapangan ya. Pertanyaannya itu ada di video soal pengalaman saya galbay 5,8 juta di aplikasi Kredipo. Ini artinya kakak ini nanyain soal gimana sih DC Kredipo. Saya akan jawab sesuai pengalaman saya ya. Dari 5 aplikasi atau dari 4 aplikasi saya yang galbay, S-Pinjam, S-Paylater, Kredipo, Kredit Pintar, sama Aku Laku, hanya 2 DC yang pernah datang ke rumah saya. 3 kali itu DC Kredipo, dan 3 kali juga DC Aku Laku. Kalau S-Paylater, S-Pinjam, sama Kredit Pintar, itu alhamdulillah belum pernah datang ke rumah saya pada waktu di 2022 ya. Tapi kalau sekarang saya lihat-lihat di komen, sama saya lihat-lihat di forum di Facebook, Kredit Pintar sama S-Pinjam, S-Paylater itu udah pada datengin ke rumahnya ya. Bahkan itu ada tetangga saya beberapa bulan yang lalu itu, dia juga galbay S-Pinjam, itu didatangi sama DC S-Pinjam ya. Saya waktu pas tahu dia didatangi itu saya kira bakal ke rumah saya, ternyata enggak. Oke, kita kembali lagi ke pokok permasalahan ya. Di sini pertanyaannya itu, DC-nya kasar gak bang katanya. Berdasarkan pengalaman saya, kalau Kredipo itu semuanya baik-baik ya. Dari 3 orang yang pernah datang itu semuanya, kalau saya lihat sekilas ya, dari anggah-ungguhnya, dari gaya bahasanya, itu orang Jawa Barat semua gitu. Ya kalau orang Jawa Barat itu kan kadang-kadang sama-sama gak enakan ya. Yang pertama itu, seingat saya, itu seumuran sama saya. Datangnya juga ya sopan gitu orangnya. Ya pas datang ya udah, saya ajak ngobrol aja gitu ya. Saya jelasin sedetail mungkin supaya dia bisa ngerti gitu. Dan ujung-ujungnya yang pertama juga, oke lah nanti kesini lagi katanya. Cuman di situ saya nggak menjanjikan di tanggal berapa akan saya bayar. Orang kedua itu beda yang datang, ini Kredipo ya. Itu sama orang Jawa Barat juga. Pas saya nanya itu, beliau itu dari Karawang ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini bapak-bapak, ini yang paling, ini sopan banget ini. Orangnya Islami banget gitu. Pakai motornya itu NMAX kalau nggak salah. Kepalanya agak botak tapi nggak licin ya, botaknya tipis gitu. Itu malah ngasih motivasi ke saya. Ya katanya, namanya juga seorang laki-laki, seorang suami, dimanapun permasalahan yang sedang kita hadapi ya, harus tetap bisa berpikiran tenang katanya. Meskipun lagi galbay, jangan sampai membuat pikiran kita itu gak bisa fokus buat kerja sama nyari uang katanya. Tetap fokusin dulu uang buat kebutuhan keluarga. Kalau sekiranya udah ada lebihnya, itu baru bayarin galbay saya. Itu saya agak kaget pas yang DC ketiga. Ini kok kayak gini ngomongnya gitu. Makanya saya sebut Islami lah gitu. Itu ya kalau misalkan DC-nya Kredipo yang pernah saya alami, dari 3 DC yang datang semuanya baik-baik pada waktu saya galbay. Tapi gak tahu kalau sekarang. Selanjutnya kalau buat aplikasi Aku Laku, nah ini mah sangar-sangar ya. Dari ketiga DC yang pernah datang ke rumah saya, itu rata-rata orang timuran ya. Orang timur kayak orang NTT lah, kayak gitu lah. Orangnya hitam-hitam, besar-besar badannya. Di datang pertama, itu orangnya gak banyak bicara, tapi serem banget. Badannya gede, satu orang. Saya ketemunya itu di warung ibu saya ya. Dia ketika saya ngasih penjelasan, jawabannya cuma simpel aja. Saya gak mau tahu, itu bukan urusan saya. Pokoknya bapak segera bayar. Bisa bayar lewat saya, melalui virtual akun, atau langsung di aplikasi. Ya waktu itu saya tetap menjelaskan aja gitu. Cuman lagi-lagi saya nggak menjanjikan tanggal berapa datangnya. Yang kedua, itu orangnya kurus-kurus. Cuman rambutnya panjang. Tapi sama-sama sangar juga gitu. Kelihatannya galak banget. Sama gak banyak bicara. Nggak se-friendly DC-nya Kredipo. Dan yang terakhir, yang ketiga dari Aku Laku itu yang datang 2 orang. Saya yang paling agak ngeri itu yang datang 2 orang. Ini orangnya kayak siap buat nyulik saya lah waktu itu. Ini juga sama, saya ketemunya di warung ya. Saya gak bisa ini banget, apa namanya, so SKSD lah.
Jadi pas datang DC yang 2 orang ini, waktu saya menjelaskan soal keadaan ekonomi saya itu tegang banget. Saya gak bisa slow gitu. Beda sama DC-nya Kredipo gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, bedanya DC Kredipo sama Aku Laku itu, kalau Kredipo orangnya santai, friendly ya, dan bahkan bisa ngerti keadaan kita gitu. Kalau misalkan orang dari Aku Laku, itu kebalikannya. Nggak santai, kasar gitu. Nggak mau ngerti, pokoknya bayar-bayar gitu. Kita gak ngasih janji bayar tanggal berapa, tapi mereka yang langsung menentukan gitu. Cuman dari ketiga DC itu, setiap DC yang datang ke rumah kita, itu orangnya beda-beda ya. Jadi seandainya kita ketemu DC yang baik, atau yang kurang baik pun, kita ngomong aja, insya Allah akan kita bayar secepatnya gitu. Atau kita kasih penjelasan. Nanti dia akan ngomong, ya minggu depan saya balik lagi katanya. Nanti juga yang balik lagi itu orang beda. Orangnya berbeda gitu ya. Udah kita, kalau misalkan ada orang berbeda datang lagi, ya udah kita jawab dengan jawaban sebelumnya gitu. Ya nanti saya bayar. Saya siapkan dulu uangnya. Kata DC-nya, oke minggu depan saya balik lagi. Nanti orangnya beda lagi yang datang DC-nya. Ya udah kita jawab gitu lagi aja ya. Pokoknya untuk menghadapi DC itu ya dikuat-kuatin mental aja lah. Sepengalaman saya itu hanya 3 kali datang DC ke rumah. Setelah itu udah kita bebas. Kita bisa lebih fokus buat kerja, buat nyari penghasilan tambahan gitu ya. Cuman ketika ada DC yang minta pembayaran melalui dia, melalui virtual akun dan sebagainya, jangan sampai bayar ke DC ya. Mau seberapapun, bayarnya kita langsung via aplikasinya. Soalnya kalau via DC, itu rawan banget penipuan. Oke gitu aja teman-teman ya. Buat penjelasan soal perbedaan DC antara Aku Laku sama Kredivo berdasarkan pengalaman. Semoga video ini bermanfaat. Buat yang galbay, buat yang lagi ketakutan didatengin sama DC, santai aja, saya sudah pernah mengalami. Dan banyak teman-teman yang sudah pernah mengalami. Siapkan saja jawaban terbaik kita, siapkan saja mental terbaik kita. Kalau ada DC datang, jelaskan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan sesabar mungkin. Oke gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Nggak dibayar nih. Ayo dong, bayar utang dong. Malu dong. Asik. Satu keluarga ngutang. Perkepala 3 kartu kreditnya, tapi nggak mau bayar utang. Ayo sadar dong, tapi kamu ditagih di neraka.